Sudah masuk semua belum? Masih kurang. Oh, udah nih ya. Berapa peserta aja? 10, Udah Bu, 10 11. 10 atau 11? 10 orang 10, Bu. Bu. Oh, 10. Oke. Yang 11 kelompok 4, Bu. Iki lho, anu kameraku wis dadi tapi iki wajahe ngene ra apa ya? Ya pakai masker. Kayak nganggo masker. Masker pepaya tapi. Eh, Iki nang ruang, ruang podcast. Oke. Bapak Ibu, Mas Mbak dimulai saja nggih. Nggih Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Eh, Panitia, teman panitia yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu Mas Mbak peserta latsar yang saya banggakan, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pertemuan kita siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan rahmat, hidayah dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakannya dengan lancar ya, mudah-mudahan tidak ada kendala. Kemudian salam serta salawat kita aturkan pada Nabi Muhammad SAW. Untuk siang hari ini kita mulai dengan penyusunan rancangan aktualisasi. Ya. Tadi baru saja Mas Mbak mendapatkan materi ya, kaitannya dengan agenda 3 dan juga sekaligus agenda 4 ya tentang kegiatan aktualisasi dan juga habituasi. Oke, uh, ya. Bapak Ibu, monggo wajahnya tolong
kelihatan itu laptopnya diturunin dikit mungkin ya. Agak ditekuk dikit laptopnya biar kelihatan Pak Arif, Pak Ahmad Hanan. Iya, Oke. kayak cuman ngintip-ngintip jadinya. Mbak Ana, ya agak di. Nah, Mas Arif, ya. Nah, lagi Mas Arif, ya. Nah, begitu. Nah, ini Jadi, tempat saya ini memang nggak bisa kelihatan kayak eh, eh, pakai biar yang saya pakai gini, masker. gini. Kayak pakai masker. Nah, gini. Karena di sini ruang podcast itu kan terang ya. Di Nah, blur aja Bu, Ya, backgroundnya Bu, biar nggak kayak gitu. ya, ini merah ya. Denny. Nah, sudah gitu lah. iya. Ini kan baru saja dibetulin tadi kameranya. Oke, untuk rancangan ini, untuk rancangan aktualisasi, Bapak Ibu Mas Mbak, eh, hari ini kita hari ini kita akan mulai ya, menyusun rancangan aktualisasi. Nanti dimulai ya, penjenengan menyusunnya itu dimulai besok pagi, hari Rabu ya, tanggal 6 Agustus pertemuan ke-13 itu penjenengan sudah mulai menyusun ya, menyusun rancangan aktualisasi. Kemudian nanti hari Senin minggu depan itu hari ke-16 itu kita seminar kita Zoom lagi. Jadi sampai sejauh mana penjenengan menyusun rancangan itu ya. Jadi hari ke-13, ke-14 dan ke-15 itu nanti ada lembar kerja yang harus panjenengan kerjakan ya. Nah, lembar kerja itu adalah rangkaian dari proses penyusunan rancangan aktualisasi. Jadi nanti lembar ke apa namanya? LK hari ke-13 namanya gitu ya. LK hari ke-13, hari ke-14, dan hari ke-15 itu nanti penjenengan isi di mana masing-masing LK itu di-upload ya. Setelah diisi di-upload hari itu juga. Hari itu juga. Jadi misalnya besok pagi itu penjenengan sudah mulai menyusun rancangan, kemudian penjenengan mengisi mengerjakan LK hari ke-13. Nah, itu nanti penjenengan upload saat itu juga. Jadi setiap hari penjenengan upload LK, ya, upload lembar kerja. Kemudian nanti hari ke-16, hari Senin, ya, minggu depan, itu penjenengan Zoom, ya, Zoom sejauh mana sudah sampai di mana penyusunan RA-nya. Selain penjenengan juga masih mengerjakan LK, ya, lembar kerja hari itu, hari ke-16 itu juga ada lembar kerjanya dan diupload hari itu juga. Nah, untuk apa namanya rancangan aktualisasinya, monggo silakan. Misalnya penjenengan baru selesai bab 1, ya, atau sudah mulai bab 2, ya nggak apa-apa. Yang penting nanti ada perkembangan ya, ada perkembangan penyusunan RA. Jadi jangan mendadak nanti H-1 baru dikumpulkan. Karena apa? Karena pada saat kita Zoom itu kita punya waktu untuk melihat rancangan aktualisasi kita itu penyusunannya bagaimana, sejauh mana perkembangannya, dan masih bisa direvisi kalau misalnya ada hal-hal yang harus diperbaiki. Ya, misalnya sistematika penulisannya, kemudian urut-urutan fontnya, urutan hurufnya, dan lain sebagainya, urut-urutan angkanya, penulisannya, walaupun ini bukan skripsi atau tesis, tapi tetap harus mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Itu nggih, jadi mohon diperhatikan di sana ada aturan-aturan penulisannya, nggih, walaupun tidak ada sistematika yang baku, harus sistematika seperti apa. Yang penting penjenengan konsisten saja menulisnya. Ya, menulisnya konsisten. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 misalnya. Ya, bab 1 itu pendahuluan, misalnya bab 2, nah, dan seterusnya. Kemudian ditulis dalam bab itu misalnya
apa namanya, angka Romawi ya misalnya. Kemudian nanti subbabnya A besar, kemudian sub-subbabnya angka gitu. Oke. Nah, itu nggih. Mohon maaf Bu, itu ada formatnya atau buatan nggih? Ada. Nanti ada contohnya, Pak. Jangan, tapi itu contoh ya. Bukan harus seperti itu plek sama enggak harus. Jadi itu contoh aja. Nanti jadi di sana penjenengan nanti eh, menuliskannya itu menuliskannya itu tidak ada sistematika yang baku, harus sama gitu enggak. Tapi yang penting penjenengan nanti konsisten gitu. Jadi menjoroknya ke dalam dan sebagainya itu monggo silahkan, yang penting konsisten. Itu nggih. Kemudian itu juga minimal. Jadi bab minimal, isiannya juga minimal itu contohnya itu. Nah, kalau misalnya penjenengan mau mengembangkan itu boleh. Jadi misalnya dikembangkan lagi, ditambah lagi misalnya. Itu juga boleh. Gitu. Oke. Hah? Oh iya, itu. Kita. Oh iya. Kita. Nggak tahu juga, Pak. Malah aku dua cara-cara. Kayak gitu nggih. Bapak Ibu nanti ada contohnya, saya berikan contohnya. Ya, saya berikan contohnya. Kemudian juga satu hal lagi karena nanti di akhir itu kita ada seminar ya, seminar RA di mana nanti akan ada penguji, ada mentor yang hadir dalam Zoom, maka penjenengan juga harus menyiapkan paparan yang berupa PPT ya. Jadi PowerPoint untuk nanti paparan. Oke, gitu ya. Jadi kita siap-siap saja dan jangan jangan di apa ya, didadak gitu. Jadi tidak apa-apa perkembangan sekecil apapun itu nanti kita diskusikan. Jadi misalnya hari ke-16 itu sudah sampai bab 1 atau mungkin bab 2 juga sudah selesai. Nah, tetap kita diskusikan gitu. Karena mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan dan lain sebagainya. Itu nggih. Nah, kelihatan sekarang. Terima kasih, Dok. Nah, gitu nggih, Pak Ibu nggih. Saya share screen dulu. Ini tadi tak foto ya hasilnya. Saya mau share screen. Bimbingan. Rancangan di sini. Hilang. Bentar. Kurang. Bentar, saya carinya dulu. Tadi sudah tak siapkan. Opsi penguji moderator. Ini.
Nah, ini untuk kegiatan aktualisasi. Jadi ini tahapan-tahapan yang sudah kita lalui, ya. Jadi kita sudah sampai ke tahapan ini penjelasan bimbingan menyusun RA, ya. Bimbingan menyusun RA, kemudian nanti kita akan seminar, ya. Jadi seminar yang akan kita laksanakan itu seminar rancangannya, ya, seminar rancangannya dulu. Jadi sebelum kita nanti melaksanakan melaksanakan aktualisasi atau habituasi itu kita seminarkan dulu, ya. Baru setelah seminar kita nanti off campus, ya, penjenengan off campus, jadi melaksanakan aktualisasi, ya. Kemudian nanti akan ada seminar pelaksanaan di akhir, tapi sebelumnya kita nanti akan ada bimbingan persiapan dulu, ya. Persiapan seminar nanti akan seperti apa, karena pada saat seminar pelaksana aktualisasi ini penjenengan nanti datang ke Balai Diklat, ya, di Semarang gitu. Jadi nanti seperti apa teknis dan lain sebagainya itu nanti di akhir di sini, ya. Jadi pada saat kita sekarang, ya, menyusun rancangan yang akan kita gunakan pada saat nanti kegiatan aktualisasi. Ini rancangan, ya, bimbingan, kemudian seminar. Ini nanti rangkaiannya, ya, Bapak Ibu, rangkaiannya pada saat kita pelaksanaannya. Kemudian secara aktualisasi, ini habituasi. Jadi nanti apa sih yang kita laksanakan nanti pada saat kegiatan pelaksanaan aktualisasi atau kegiatan habituasi. Jadi penjenengan nanti akan melaksanakan apa yang sudah penjenengan susun dalam rancangan. Nah, susunan dalam rancangan itu tentu saja sesuai dengan apa yang sudah penjenengan tentukan, ya, saat ini, yaitu mulai dari isu, ya, penentuan isu, kemudian penulisan kegiatan, kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Nah, itu nanti yang ada di dalam rancangan, ya, ada dalam rancangan, dan itu akan penjenengan lakukan atau laksanakan, ya, istilahnya actionnya, ya, pelaksanaannya. Kalau sekarang ini perancangannya, kalau nanti adalah action atau pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya itu kenapa disebut di sini habituasi, ya, diharapkan nanti kegiatannya itu akan menjadi suatu habit atau suatu kebiasaan, ya, di tempat penjenengan, institusi atau instansi penjenengan, ya. Jadi hal-hal yang perlu dibiasakan benarnya, walaupun ini mungkin dari penjenengan itu hal yang baru, tetapi nanti harapannya menjadi suatu kegiatan yang dilakukan menjadi suatu kebiasaan. Nah, di mana di sana nanti akan perilakunya itu akan terbentuk, ya, pada saat penjenengan melaksanakannya dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan kerja. Nah, itu diharapkan akan menjadi suatu perilaku yang terus-menerus, ya, terus-menerus yang sudah menjadi habit, ya, atau kebiasaan di tempat kerja penjenengan gitu. Jadi artinya apa? Artinya tidak insidentil. Nah, kemungkinan nanti bisa dikembangkan lagi, bisa terus dilakukan, kemudian bisa dikembangkan lagi, kemudian juga menjangkau ke bagian-bagian yang lebih luas dari instansi penjenengan itu. Misalnya ini bagian kecil, misalnya ini di prodi tertentu misalnya. Nah, ternyata, ya, kegiatan itu bisa dilaksanakan di fakultas, lebih luas lagi, mungkin satu universitas kayak gitu. Mula-mula di bagian kecil apa misalnya, kemudian dikembangkan ke bagian yang lain yang lebih luas. Harapannya seperti itu. Jadi kegiatan ini tuh kalau bisa tidak berhenti pada saat kegiatan laksar saja, tapi menjadi habit atau kebiasaan untuk seterusnya. Itu konsepnya. Kemudian ini saya kira bisa dilihat lagi nanti. Ini juga. Nah, seperti itu aja, nggih. Bapak Ibu Mas Mbak, bentar saya sekarang lihat lagi.
Ini apa tuh ini? Saya buat. Bentar. Kemudian rancangan aktualisasi, antisipasi penguji moderator. Ini kayaknya ya. Bentar. Ini nilai-nilai yang nanti akan, ini sudah disampaikan belum? Belum ya, bentar. Belum, Ibu. Ini untuk kita. Ini si deep learning, kok ada deep learning di sini. Konsep aktualisasi sudah, tampilan aktualisasi, nah ini. Ini mau meneh, ini sebentar. Ini yang kemarin ya, hari ke-12. Nah, ini hari ke-12, hari ke-12 sekarang. Kemudian hari ke-13, 14, 15. Nah, ini penjenengan menyusun rancangan ya. Kemudian sambil mengerjakan lembar kerja. Hari ke-16 itu nanti kita zoom lagi nih. Kita zoom lagi, hari ke-17, 18 melanjutkan, hari ke-19 kita zoom lagi. Jadi nanti untuk seminar rancangan untuk Zoom ya, rancangan itu ada 2 kali, ya, hari ke-16 dan hari ke-19. Jadi nanti hari ke-16 itu sudah sampai sejauh mana, dan hari ke-19 ini diharapkan rancangan itu sudah final, sudah fix, ya, karena nanti kita akan melaksanakan seminar itu hari ke-20 ini. Hari ke-21 ya, hari ke-21, ya, hari ke-21 nanti hari ke-20, oke, betul. Hari ke-20 ini penjenengan harus mengumpulkan makalah RA dan juga PPT-nya. Ya, makalah RA dan juga PPT, PowerPoint untuk bahan paparan nanti pada saat hari ke-21. Oke. Dan harus sudah jadi nih, sudah fix. Jadi hari ke-19 itu masih bisa kita diskusikan ya. Pertemuan kita, diskusi kita untuk yang kedua kaitannya dengan rancangan aktualisasi. Itu hari ke-12 sudah, ini hari ke-13. Nah, ini nanti diikuti aja nggih ini. Jadi asinkronosnya ini sesuai dengan yang sudah panjenengan laksanakan ya. Nah, laksanakan. Kemudian hari ke-14, hari ke-15, 16. Nah, ini hari 16. Ini bab 1, bab 2. Ini nanti harapannya kita pada saat Zoom hari ke-16 itu kita tinggal diskusi saja nih, Bapak Ibu. Jadi ini sudah tidak, istilahnya belum membuat apa-apa penjenengan. Jadi ini nanti sudah diskusi. Jadi harapannya di hari sebelumnya mulai 13, 14, 15 itu penjenengan sudah menyusun. Ya, hari ke-17, hari ke-18, 19 ini membuat revisi. Nah, pasca coaching, coaching ada masing-masing. Nah, ini sistematika penulisan rancangan aktualisasi. Ya. Ini ada bab 1 pendahuluan, ada tujuan manfaat ruang lingkup, bab 2 ada rancangan aktualisasinya, deskripsi organisasi, ada profil organisasi, visi misi, nilai-nilai, deskripsi isu, analisis isu, argumentasi terhadap core isu terpilih, nilai-nilai dasar profesi PNS, matrik rancangan, ini KS saja, matriks gitu aja, nggak usah X, ini bahasa Inggris. Jadwal, ya, kendala dan antisipasi, kemudian penutup. Ini Bapak Ibu Mas Mbak, sekali lagi ini adalah
sistematika yang minimal. Panjenengan mau menambahkan, ya boleh saja. Okay. Kemudian untuk bab 3 penutup, ini seperti ini boleh atau dijabarkan lagi menjadi A, simpulan, B, saran, C, rencana tindak lanjut juga boleh. Jadi ini untuk yang penutup ya. Kemudian daftar pustaka. Bu, saya penutupnya mau saya jadikan dalam bentuk paragraf ya, boleh saja. Tapi penutup itu isinya kesimpulan, saran, dan juga rencana tindak lanjut. Itu nggih. Karena berdasarkan kemarin ya periode 1 itu sudah melaksanakan seminar. Ya, jadi kita mendapatkan pengalaman dari seminar kemarin, seminar rancangan itu penguji itu meminta ya di sana sebelum pelaksanaan pelaksanaan aktualisasi dan juga habituasi itu panjenengan melampirkan atau menuliskan di rancangan ini data-data. Jadi data-data atau informasi sebelumnya itu seperti apa. Jadi didukung dengan data-data. Oh ternyata belum maksimalnya penggunaan gadget untuk siswa, ya, untuk pembelajaran siswa mata pelajaran matematika misalnya itu istilahnya belum maksimal penggunaan gadgetnya ini kaitannya dengan penggunaan gadget misalnya. Nah itu disertai data-data. Jadi gimana misalnya nilai matematika itu bagaimana atau diberikan penjelasan kira-kira data-data yang menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan aktualisasi atau habituasi itu ada data-data sebelumnya itu seperti apa kondisinya. Nah, itu diminta oleh penguji. Makanya berdasarkan pengalaman kemarin ini saya sampaikan, ya. Jadi biar nanti panjenengan bisa bersiap-siap, ya, menuliskan itu. Kemudian juga nanti di kegiatan penutup itu nanti bisa dituliskan rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini maksudnya adalah jadi kegiatan panjenengan itu tidak hanya berhenti pada saat ini juga, ya, memenuhi tugas-tugas latsar bukan, tapi bisa ditindaklanjuti untuk yang akan datang setelah kegiatan latsar selesai. Kemudian bisa lebih dikembangkan lagi yang saya sampaikan tadi. Itu di rencana tindak lanjut ya di kegiatan penutup. Itu juga diminta oleh penguji itu kemudian jangan lupa nanti panjenengan pada saat membuat PPT-nya ya itu sajikan PPT yang bagus, artinya bukan bagus penampilannya saja tetapi poin-poin yang mewakili dari seluruh rancangan gitu. Jadi dibikin poin-poin, jadi kesannya jangan membaca dan poin-poin itu panjenengan deskripsikan ya, secara singkat itu aja yang mewakili ya, tentu saja mewakili isi rancangan gitu. Jadi jangan hanya dari Word kemudian panjenengan copy paste di PPT jangan. Jadi karena nanti seminar rancangan itu kita bertemu dalam layar ya di sini pada saat Zoom. Nah, itu kan terbatas ya. Padahal nanti panjenengan akan dinilai. Nah, itu optimalkan pada saat panjenengan menyampaikan paparan, kemudian performan panjenengan pada saat menyiapkan paparan, pada saat melakukan paparan, kemudian intonasi suara pada saat melaksanakan paparan. Itu persiapkan dengan baik gitu ya. Jadi bagaimana cara berbicara panjenengan, ya kan gaya mimik, gaya muka kok bergaya, raut muka, gaya bicara, mungkin tangan disertai tangan mungkin ya. Itu nanti silakan dipersiapkan selain PPT-nya. Jadi PPT-nya itu yang eye catching, yang bagus, yang poin-poin tapi lengkap, ya, lengkap, praktis gitu kan, jelas. Terus ini yang penting lagi juga sinyal kemarin itu ada yang mau masuk itu susah banget ya. Karena apa? Karena di daerahnya itu susah sinyalnya itu. Jadi nanti persiapkan, mohon kalau misalnya susah
sinyal di sekitar panjenengan, itu panjenengan bisa pindah. Jadi jangan nanti pas sudah maju, sudah masuk ya ujian di hadapan penguji, mentor, itu panjenengan masih cari-cari sinyal. Itu lama sekali, nanti selesainya malah lama gitu ya. Untuk paparan PPT itu nanti disajikan selama 10 menit. Ya, jadi panjenengan bisa berlatih ya menyampaikan paparan dengan paparan sedemikian rupa sehingga waktu 10 menit itu sangat efektif ya, sangat efektif, tidak ada kendala-kendala, tidak ada hal-hal yang mungkin hilang ya. Apalagi sinyal itu sangat penting ya. Kemudian juga ada yang kameranya tidak berfungsi ya kayak saya kemarin. Akhirnya pakai dua ya, satu kamera, satu handphone. Nah itu juga nggak praktis pada saat ujian. Semoga disiasati kalau misalnya ada kendala kaitannya dengan laptop, kameranya, suaranya itu monggo dipersiapkan ya, pinjem juga boleh ya, seperti itu. Ya, jangan sampai pakai handphone karena handphone kan tidak bisa untuk screen share screen ya, share screen. Akhirnya apa? Akhirnya minta tolong temannya. Nah itu kan lama lagi, lama dan itu nanti saya kira juga akan mengurangi nilai panjenengan saya kira ya, walaupun itu mungkin kasus teknis ya, secara teknis. Tapi kalau kita persiapkan secara bagus, nah itu mengurangi seperti itu. Ya, walaupun nanti ternyata masih ada kendala, walaupun kita sudah mempersiapkan itu beda lagi. Gitu nggih. Jadi siapkan data mungkin, kemudian juga sinyalnya. Nah, besok itu kita hari tanggal 18 Agustus ya. Nah, itu nanti hari Senin ya. Nah, ini belum tahu juga nggih. Mas Mbak, hari Senin itu katanya itu hari libur ya, diliburkan karena tanggal merah. Dengar-dengar seperti itu, Bu. Si Dora ya kan, nggak tahu saya. Jadi nanti mungkin menunggu saja info selanjutnya, nggih. Nah, menunggu info selanjutnya. Jadi nggak libur gitu. Ya Bu, menunggu info selanjutnya. Nah itu Ya, gimana? sudah kami tanyakan, nanti akan kalau sudah ada kepastian baru diingatkan kembali. Ya. Gitu. Jadi nanti menunggu saja. Yang penting kita siap ya Bapak Ibu. Yang penting kita mau ujian tuh siap, dicek lagi laptopnya, kemudian dicek datanya, pakai datanya, kemudian dicek PPT-nya. Kira-kira 10 menit ya, jangan lebih dari itu. Ya, jangan sedikit sekali ya, kurang lebih 10 menit. Boleh kurang, tapi maksimal 10 menit. Kemudian nanti dari mentor itu penguatan itu kurang lebih 5 menit, kemudian nanti dari penguji itu kurang lebih 10 menit. Ya. Jadi monggo nanti dipersiapkan. Kemudian daftar pustaka ya. Daftar pustaka ini Bapak Ibu Mas Mbak, walaupun ini bukan tesis, bukan skripsi, tetapi diharapkan untuk daftar pustaka itu ada beberapa, dan nanti dituliskan citasinya itu di makalahnya ya. Tidak hanya dituliskan daftar pustakanya, tapi tidak ada citasi di makalahnya. Boleh dengan footnote, boleh secara aturan citasi, boleh dengan Mendeley dan lain sebagainya, atau dituliskan biasa itu juga boleh. Yang penting ada yang disitasi ya dari referensi yang digunakan. Jadi daftar pustaka itu ya minimal 5 lah ya, minimal. Jadi boleh lebih ya. Boleh lebih. Gitu nggih, jangan sedikit sekali, misalnya 1 atau 2 ya jangan. Walaupun tidak harus dari jurnal. Ya, boleh dari jurnal, boleh aja gitu ya. Itu nggih. Nah, ini untuk matriksnya nanti penulisannya seperti ini saja, matriks rancangan aktualisasi seperti ini, silahkan disesuaikan ya. Kemudian schedule-nya ini, jadwalnya seperti ini, ya. Jadi minggu ke berapa dan lain sebagainya. Kemudian ini standar umum penulisan ini monggo silahkan diikuti saja, ya. Diikuti saja. Hurufnya Arial, font sebelah dan seterusnya, kertas HVS, A4 70 gram. Ini nanti kalau misalnya dicetak ya, kalau pada saat penjenengan seminar
pelaksanaan aktualisasi besok, mungkin nanti ada harus di print, nah itu yang 70 gram. Tulisan ini spasinya, kemudian diagram atau tabel itu berapa spasi, ketukannya mulai alinea baris baru itu 7 ketukan. Nah ini nanti mohon diikuti aja aturan-aturannya. Halaman cover atas logo Kementerian Agama, huruf judul 16, huruf di bawah 14 tanpa nomor halaman, margin kiri 3, atas 3, kanan 2,5, bawah 2,5, nomor halaman rumah kecil. Nah ini, monggo nanti diikuti, kemudian file makalahnya itu sehari sebelum pelaksanaan. Jadi kalau pelaksanaannya tanggal 18, jadi tanggal 17 ini sudah harus diunggah, diupload di LMS, di PLC. Itu sekaligus PPT-nya. Jadi nanti dalam itu ada dua file gitu. Itu. Nah, ini contoh aja Bapak Ibu. Ini ada 2 logo, ini contoh ini yang logo yang kiri ini karena kerjasama dengan Kumham ya, jadi ada 2 logo. Tapi kalau kita Kementerian Agama ya satu aja. Logonya itu satu saja. Seperti itu di sini calon ya, yang merah-merah ini calon. Calon apa penjenengan? Calon guru, calon dosen, calon penghulu gitu. Itu kemudian ini oleh siapa NIP-nya, serta golongan angkatan berapa. Ini kerjasamanya nggak usah. Berarti langsung aja. Oke, terus calonnya ditulis, judul. Oke, kemudian ini ada mentornya siapa, pembimbing atau coachnya siapa, mengetahui ini gitu. Ini sama, halaman persetujuan, halaman pengesahannya. Gitu nggih. Nah, untuk pengujinya, monggo silakan nanti bisa diisikan di sini kalau sudah pasti nggih dapat pengujinya. Siapa? Gitu saya kira Mas dan Mbak. Ada pertanyaan? Nanti saya kirim. Sudah dapat ini belum? Materi ini sudah ada belum? Halo? Sudah dapat materi ini tadi yang saya share belum? Belum ya? Dengar suara saya tidak? Halo? Belum, Mas, Bu. belum ya? Saya share di sini saja ya. Di PLC ada yang sudah, Bu. Oh ya sudah. Ya, sudah ada Bu DPLC, Bu. Oh, sudah. Saya nggak usah share ya. Kayaknya sudah saya kirim juga atau siapa yang ngirim ya? Ya, nggak apa-apa. Ini siapa yang Pak Ali, Mas Ali. Pakai jaket boleh. Ya, gitu aja untuk kegiatan nanti penyusunan rancangan aktualisasi gitu ya. Jadi mohon nanti diperhatikan terkait dengan penulisan ya kan, terkait dengan kira-kira nanti rancangan atau kegiatannya ya, kegiatannya itu pada saat pelaksanaan itu kira-kira 1 bulan itu selesai enggak gitu loh. Jadi kurang lebih bisa dilaksanakan dalam 1 bulan. Kalau toh misalnya tidak selesai lah sampai tahapan apa, tapi harapannya 1 bulan itu selesai. Nah, tetapi kalau untuk jangka panjang, kira-kira bisa nggak dilanjutkan gitu, bisa nggak dikembangkan. Itu nanti harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan itu dari penguji. Gitu, ada pertanyaan? Bu, saya Ye, monggo Mbak Akila. saya izin memastikan sebelumnya, Bu. Ye, Punten di sini hujan, jelas tidak suaranya, Bu? jelas, jelas. Oke. Ini yang untuk nanti apa namanya kegiatan aktualisasi itu saya izin memastikan, Bu, apakah
nanti kegiatannya itu boleh untuk menyolusikan salah satu dari 4M aja atau harus keempat-empatnya itu disolusikan, Bu? Mm-mm. Gini, karena apa diangkatnya awalnya itu fishbone-nya itu 4 ya, empat-empatnya bisa. Jadi keempatnya itu mah harus selesai. Makanya dari awal itu biasanya saya sampaikan. Jadi selesai enggak isu itu ya yang penjenengan angkat itu dilaksanakan, kemudian apa namanya diselesaikan permasalahannya itu dalam 1 bulan gitu. Misal membuat aplikasi tertentu. Nah, itu kan mungkin masih bisa ya. Kemudian membuat apa ya SOP yang bukan SOP yang banyak yang ini ya. Jadi sosialisasi misalnya sosialisasi SOP. Nah, itu mungkin bisa dalam waktu 1 bulan gitu. Jadi nanti dicari kira-kira yang 1 bulan itu selesai. Misalnya itu bagian dari yang perencanaan yang mungkin jangka panjang, tapi perencanaan jangka panjang itu kan pasti ada tahapan-tahapannya. Nah, itu misalnya, oh ini dalam waktu 1 bulan itu tahap 1 yang bisa selesai. Itu tidak apa-apa, tapi pastikan tahapan 1 itu selesai, kemudian nanti tahapan selanjutnya itu tidak terputus gitu loh. Di tengah-tengah itu nggak selesai gitu. Jadi hanya jangan kan menyampaikan 5 kegiatan kemarin. Misalnya, oh ternyata nggak selesai 1 bulan, dalam 1 bulan 5 kegiatan itu. Ternyata hanya sampai kegiatan ketiga, ya nggak bisa. Ya, jadi itu memang di sini harus kelihatan nanti hasilnya seperti apa gitu. Kalau belum selesai kan nanti nggak akan kelihatan tuh hasilnya, hasil akhirnya seperti apa. Kira-kira dari data awal sebelum pelaksanaan, kemudian data akhir setelah pelaksanaan itu ada bedanya? Tidak. Kalau belum diketahui perbedaannya, masih karena belum selesai ya, nggak bisa. Berarti kan solusi dari isu atau dari permasalahan yang ada itu kan belum selesai. Gitu. Itu nggih, Mbak Akila. Nggih, Bu, Monggo, matur suwun. yang lain? Bu Fatma izin Bu. Monggo, Mas Ridho. Tadi Bu mungkin memastikan kembali untuk tadi Bu Fatma menyampaikan kalau isu yang kita angkat itu harus by data. Gitu Bu. Nah, itu Ya, maksudnya mungkin bisa apa gitu dijelaskan kalau misalkan saya kasusnya yang ah, kemarin media pembelajaran digital begitu ah. itu datanya maksudnya nilai-nilainya anak kah atau seperti apa Bu? Oke, boleh. Kalau penjenengan kan kebetulan ke siswa ya. Oke. Ke siswa. Nah, itu disertai dengan angka-angka boleh. Walaupun ada yang deskripsi juga kan. Nah, Oke. misalnya apa? Kebiasaan anak yang hanya membawa HP tapi bukan untuk pembelajaran. Kayak gitu bisa disampaikan juga penjelasan itu. Tetapi lebih baik lagi kalau ada data-data. Nah, misalnya nilai-nilai anak ya sebelum menggunakan atau menyelesaikan soal, anak-anak menyelesaikan soal tanpa menggunakan gadget. Nah, itu seperti apa nilainya mungkin. Kemudian setelah itu nanti pada saat penggunaan gadget, kemudian kira-kira nilai anak-anak itu bagaimana? Itu nanti hasil akhirnya gitu. Oh, Itu boleh. oke, oke, oke. Oke. Oke, siap Bu Fatma, Oke, terima jadi kasih. mungkin jenengan bisa pretest dulu juga bisa. Siap. Lakukan pretest terus nanti post test gitu juga bisa. Oke Bu, oke, siap Eh, Bu. oke. Suwun. Nggih, monggo yang lain. Jadi nanti untuk contoh ya, contohnya sudah ada di BLC belum? Contoh Belum ada, Bu. RA-nya. Oh ya, coba tak. Belum Bu. Nggih, tak carinya dulu. Contoh RA. Jadi nanti buat contoh nggih, ini tapi minimal. Contoh.
contoh misi A. Itu sudah saya kirim untuk contoh, tapi ini sekali lagi contoh ya, bisa kita adopsi saja dan nanti penjenengan sesuaikan saja dengan kondisi institusi penjenengan, instansi penjenengan. Jadi kalau di madrasah ya di madrasah ya, kemudian di KUA atau di Kemenak atau di perguruan tinggi, di kampus. Nah, itu nanti disesuaikan sendiri saja. Oke. Itu ada lagi yang disampaikan? Sekali lagi untuk sistematika penulisan tidak ada penulisan yang baku, harus seperti apa, harus di bold, harus bagaimana gitu, enggak ada, hanya tetap kaidah penulisan ilmiah tetap berlaku. Misalnya istilah asing ya nanti ditulis miring kayak gitu. Stakeholder, misalnya digital skills, digital ethics, digital safety, ya, seperti itu misalnya itu nanti tetap dituliskan miring gitu. Monggo ada lagi? Bu, mau bertanya. Nggih, monggo Mas Eh, Hasan. so- Hanan, Bu. Jadi, Hanan. Itu Hasan. jadi semisal kemarin kan di tugas-tugas sebelumnya itu kan eh, misalnya saya itu mengangkat isu A, ternyata ketika nanti untuk yang ini berubah jadi isu B itu masih memungkinkan badan. Oh, soalnya gini, soalnya di tugas-tugas penjenengan yang kemarin yang diupload itu kan isunya kan sudah ditulis toh, yang misalnya tugas-tugas agenda 1, tugas-tugas agenda 2, tugas-tugas agenda 3 itu kan sudah dituliskan toh Mas? Oke. Iya, itu nanti jenengan ubah semua, ya kan, ngupload lagi gitu kan. Nah, itu jenengan konsultasi lagi dengan mentor gitu. Kan mestinya penjenengan kalau ada revisi kan bisa itu kemarin-kemarin itu gitu loh. Nah, semisal upload lagi itu nanti mempengaruhi penilaian kemarin enggak, Bu? Eh ada kan kemarin sudah dinilai juga, Sudah nggih. sudah dinilai ya. Arep ganti apa? Jadi semisal aja kan Ah, semisal ada perubahan tiba-tiba gitu diubah karena ternyata kalkulasinya itu meleset begitu untuk yang oh. gitu. Eh, gini, kalau itu kan nanti tahu meleset tidaknya kan nanti setelah pelaksanaan toh. Nggih. Nah, nggak apa-apa, sampaikan hasil yang sebenarnya aja. Oh, ternyata apa namanya setelah pelaksanaan itu seperti ini gitu. Misalnya ada progresnya, tapi progresnya atau perkembangannya atau perubahannya sedikit aja nggak apa-apa, nggak harus total berubah sekali sama sekali gitu. Soalnya kan pembuatan aplikasi itu kan khawatirnya kan karena ada kendala apa itu ternyata tidak bisa sampai selesai. Berarti semisal masih dalam tahap prototipe itu bukan masalah, Bu. Nggak apa-apa. eh aplikasi nggak ya, aplikasi itu, nah aku sih ya ora apa-apa sih. Cuman kasihan nanti soalnya jenengan kan sudah dalam tahapan ini sudah mau seminar rancangan gitu loh. Iya. Itu jenengan coachnya siapa? Aku ya. Nggih, jenengan. Ini kan sudah sama coach masing-masing, Bu. Enggak kemarin-kemarin, enggak bertanyakan. Makanya makanya selama ini tuh jenengan harus konfirmasi juga, diskusi juga dengan mentor gitu loh. Nah, menurutku baik-baik saja, jenengan nggak sampaikan kemarin-kemarin gitu kan. Jadi kalau misalnya waktu masih agenda 3 itu
itu mungkin masih ya, mungkin masih bisa itu. Coba nanti saya tak bicara sama temen ya, bicara sama temen dulu kira-kira gimana kalau isunya itu. Tapi misalnya mau diganti tuh isu yang ada kemarin yang jenengan identifikasi atau lain lagi? Yang Karena kan 5 yang ada di 5 itu, Bu. 5 itu ya. Eh core isunya sudah jenengan tentukan belum? Core isu Core isu itu kan ada di LK, coba jenengan lihat LK hari ke-13. hari ke-13. Sudah di-download belum? LK hari Sebentar, Bu. ke-13. Yang tugas individu 13 itu ya. Itu dilihat di sana apa itu? Itu untuk mencari 5 isu di Satker dengan menggunakan agen manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, terus nanti kan ada yang poin kedua, yang mana dikomunikasikan dengan mentor. Setelahnya kan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Misalnya saya peralatan komputer, terus selanjutnya itu seperti tahapan waktu tugas pertama dulu itu ya. Iya. Ya, oke ya. Itu kira-kira apa? Mau ganti aplikasi atau bagaimana? Sebentar, itu coba nanti komunikasikan dengan mentor saya Dengan dulu. mentor Terus dulu. Nanti kalau bisa disiasati, jangan bisa kolaborasi. Itu kolaborasi dengan senior misalnya, kolaborasi dengan mentor, gitu juga bisa, enggak apa-apa. Nanti pelaksanaannya itu kan mungkin bisa ada kolaborasi, artinya bisa ada bantuan gitu loh. Walaupun yang idenya, pencetusnya kan penjenengan. Nah, pada saat nanti pelaksanaannya itu kan juga kita kadang kita nggak bisa sendirian. Jadi mungkin ada itu tadi kolaborasi dari teman, dari senior tuh boleh. Itu nggih. Oke, semangat Mas Hanan. Ya, terima kasih, Bu. Kleru Mas Hasan. Nggih. Monggo yang lain. Silakan. Maaf, Bu, mau tanya Nggih, juga. Nah, sama silakan. seperti Mas Hanan itu, kayaknya dari pemateri yang sebelumnya itu sebelum rancangan aktualisasi boleh diubah gitu tuh. Jadi saya juga ubah itu core Oke. isunya, soalnya terlalu sulit gitu kalau diaktualisasikan dalam waktu sebulan gitu. Nggih. Gimana Ya, ya? nggih, enggak apa-apa sih. Tapi nek saya itu apa di kelompok ini enggak saya sampaikan ya. Di apa namanya? Kemarin-kemarin tuh di periode 1, periode 2 kalau nggak salah ya. Itu saya sampaikan gitu loh. Ini periode berapa? 3 ya? Sampai nggak fokus saya itu. Itu saya sampaikan. Jadi isu yang penjenengan pilih, yang penjenengan angkat itu harus selesai dilaksanakan dalam waktu 1 bulan. Itu. Jadi memang harus diskusi, harus siasati seperti apa nanti kira-kira selesai tidak dalam waktu 1 bulan gitu. Sudah saya sampaikan sebenarnya. Ya mungkin saya yang lupa atau jenengan yang lupa ya atau di angkatan yang lainnya kelompok yang lain ya karena banyaknya ini kelompok. Ya gitu nggak apa-apa kalau memang masih bisa diubah ya nggak apa-apa gitu. Itu nggih. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi masih ada waktu berapa hari itu? Hari ke-13 sampai hari ke-19 ya. 19 masih ada beberapa hari. Nggih, monggo silakan kalau mau diganti, memang mau diganti. Nggih, monggo enggak apa-apa dari awal dan nanti mempengaruhi kegiatannya, mempengaruhi langkah-langkahnya. Itu memang harus penjenengan antisipasi lagi itu. Yang tabelnya itu harus penjenengan sesuaikan nanti. Ya, dan jangan lupa data-data awal, nggih, data-data awal. Nah, itu harus juga disampaikan.
Oke, oh ada lagi? Untuk hari ke-13 apakah sekaligus bimbingan, Bu? Maksudnya kan Tidak, ini itu asinkronus Mas. Jadi tugas individu. Nggak ada pembimbingan pendampingannya nanti Zoom pada saat hari ke-16. kalau kita ingin berdiskusi jadi Ya Japri ya. Japri aja, nggih. Iya. Japri Oh, boleh. Oke. Monggo silahkan. Jadi saya harapkan nanti untuk kegiatan pertemuan hari ke-16 itu penjelasan sudah fix ya. Kalau mau yang diganti itu fix. Kemudian sudah di samping mengerjakan lembar kerja, penjenengan juga sudah mulai menyusun rancangan. Jadi jangan dadak. Jadi apa kita bisa diskusi di situ gitu. Misalnya ada yang kurang-kurang itu jauh-jauh hari sudah dibetulkan, disesuaikan gitu. Kita bisa berdiskusi. Oke, monggo yang lain. Ya, sekali lagi untuk itu contoh nggih, di contoh itu ada beberapa aturan, ada beberapa apa namanya undang-undang misalnya. Nah itu nanti di batang tubuh atau di makalahnya itu penjenengan tuliskan citasinya, nggih, citasi dari daftar pustaka, dari referensi yang penjenengan gunakan. Ya, monggo bentuknya bebas, ya, terserah bebas. Yang penting apa ya? Tetap ilmiah gitu, tetap didasarkan pada penulisan ilmiah. Gitu. Silakan kalau ada lagi. Terus kesel ya doan ya. Dari pagi. Bingung, Bu. Aja bingung. Ya Bu, soalnya setiap nanti ada kelas misalnya, ntar kan ada teman yang maparin. Terus, oh kayak gitu, terus lihat punya sendiri kayak, wah punya aku masih salah. Terus lihat lagi, oh punya aku masih salah gitu. Terus Bu, bingung. Nah, betul. Ya, saya sampaikan tadi, kalau sistematika penulisan itu kan tidak ada hal yang baku, yang dibakukan harus seperti ini. Tapi isinya saja itu disesuaikan dengan isu penyerahan masing-masing tentunya, instansi penyerahan masing-masing tentunya kan itu. Yang penting diikuti saja aturan penulisannya itu nggak apa-apa. Kayak mahasiswa baru, wis mantan mahasiswa ya kan. Paling tidak S1, S2 kan. Yo. Maksud saya bingungnya itu kan kadang kala itu antara pemateri satu sama yang lainnya itu apa ya? Yang Beda. disampaikan agak berbeda. Jadi kok nggak beririsan gitu. Apa ya? Ya, yang penting gini, yang penting itu koridor apa ya istilahnya dari isu yang pertama diangkat itu kan ada benang merahnya gitu loh Mas, ada benang merahnya. Nanti saya mau seperti ini, saya mau seperti ini. Nah itu memang karena apa? Karena enggak, misalnya saya kan ini coaching ya, coaching kelompok 1. Kemudian nanti pembimbingan RA itu sampai nanti seminar itu saya. Tetapi saya di materi yang hari ini penjenengan pembelajaran itu nggak ada yang sama saya kelompok 1 gitu loh. Itu jadi saya nggak bisa mengikuti yang saya gitu. Nanti ada yang lainnya gitu ya. Mungkin karena dikembangkan sendiri juga. Yang penting penjenengan mengikuti apa ya? Mengikuti ini lembar kerjanya aja gitu. Itu aja. Karena di kami pun juga masih ada beberapa kadang perbedaan persepsi ya. Ini itu nggak masalah. Misal contoh ya. Misalnya manajemen ASN dan smart ASN itu
nggak usah ditulis di tabel, itu kan. Nanti ditulis di penjelasan saya di deskripsi di makalahnya, gitu. Itu sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting ada, gitu. Nanti visi misi organisasi, ya, gitu. Jadi diikuti saja. Misalnya di situ ada 6 kolom, ya sudah 6 kolom. Tapi yang bagian lain yang tadi sudah penjenengan dapatkan materinya dari agenda 1, 2, dan 3 itu ada, dituliskan mungkin di deskripsinya, di makalahnya gitu. Itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Makanya saya cenderung begitu, Bu. Kalau pemateri lain itu seperti ini ya boleh saja nggak apa-apa. Bisa di tabel, bisa di batang tubuhnya gitu. Itu nggih. Orang saya bingung, yang penting ada. Gitu. Yang penting jangan sampai nanti loh ini mana visi misi organisasi itu nggak harus di tabel, Bu. Suruh tulis di tabel ya di tabel, Bu. Nggak usah di tabel, Bu. Suruh tulis di makalahnya ya ditulis. Yang penting visi misi organisasi ada. Itu. Kemudian juga misalnya ada bagian struktur organisasi ya, ada struktur. Bu, contohnya itu nggak ada struktur organisasi. Oh Bu, yang dicontohnya ada struktur organisasi, misalnya gitu. Ya, nggak usah diberi juga nggak apa-apa gitu. Misalnya foto instansi aja ya, foto KUA atau foto madrasah atau foto kampusnya gitu. Satu aja ya boleh. Ya, Bu, saya mau 2, Bu, mau 3. Kemudian saya mau juga sertakan bahkan struktur organisasi ya boleh-boleh saja nggak apa-apa itu. Izin bertanya, Bu. Oke, Mas Terkait Gufron. pertemuan 1 sampai 3 itu kan beda pemateri ya, Bu. Ada waktu pertama dengan Pak Gunawan itu merevisi sedikit, terus kemudian kedua itu ternyata jangan terlalu melebar gitu, Bu. Yang kami takutkan ketika dari tahap 1, 2, 3 kan sudah ada revisi, sudah ada nanti dipengkursuskan gitu. Apakah kita upload ulang lagi kalau kita ganti judul itu atau tinggal meluruskan di rancangan aktualisasi aja, Bu? Itu maksud dari Tinggal saya. meluruskan aja nggak apa-apa. Oh, berarti nggak perlu di-upload ulang lagi ya, Bu? Nggak usah. Memang perjalanannya itu memang karena ada rangkaiannya harinya kan kita nggak mungkin yang kemarin itu diulang lagi diupload lagi karena ini ada revisi gitu. Nggak usah gitu. Yang penting yang paling akhir nanti. Ya, seperti tadi Mas Hanan tadi kan ternyata juga mau diganti misalnya isunya yang bisa selesai selama 1 bulan itu kan nggak apa-apa kan, nggak harus karena sudah kemarin-kemarin sudah dinilai gitu. Nggak apa-apa kalau yang kemarin itu kan mungkin baru latihan, istilahnya latihan. Oh ada isu-isu yang seperti ini gitu kan. Oh ternyata semakin ke sini, oh ternyata penjenengan mikir-mikir lagi itu isunya sudah nggak relevan lagi atau tadi mungkin nggak bisa segera diselesaikan dalam waktu 1 bulan gitu kan. Ternyata kan gitu. Nah demikian juga nanti misalnya pelaksanaan aktualisasi atau pelaksanaan habituasi itu kemungkinan jenengan kan sekarang sudah menuliskan kendala-kendala, ya kan? Nanti mungkin ditemukan kendala-kendala yang lainnya lagi yang sekarang dituliskan itu ternyata enggak ada besok kendalanya, ternyata beda, enggak apa-apa. Berarti tuliskan apa adanya hasilnya tuh besok di laporannya besok gitu, enggak apa-apa beda. Karena ini kan baru rancangan, baru kemungkinan nanti kendala-kendala yang ditemukan tuh itu gitu. Oh ternyata enggak ada kendalanya, ternyata kendala yang lain malahan yang ada. Enggak apa-apa, nanti tuliskan lagi yang sesuai yang kondisi sekarang gitu. Itu nggih. Ora usah bingung. Santai aja. Yang penting jenengan itu menguasai, benar-benar memahami ya, apa yang jenengan lakukan. Jadi dari isu yang jenengan angkat, nanti bagaimana kegiatannya,
untuk menyelesaikan isu itu, langkah-langkahnya bagaimana. Nah, itu beneran menguasai, memahami, ngerti arahannya, jenengan sendiri yang buat gitu loh. Bisa menjelaskan, itu yang penting ya sebenarnya. Kak, jenengan yang nulis tapi jenengan nggak paham, jenengan ditekoi nggak ngerti lah itu nanti. Yang salah seperti itu. Kalau jenengan memang menguasai dengan buat sendiri ya nggak apa-apa. Gitu ya. Iya, Bu. Oke, monggo silahkan. Proses sepaneng-sepaneng. Bu, mohon maaf ini Orang kan ujian skripsi. ini Oke. kan tadi di BLC itu ada apa namanya evaluasi akademik ya. Nah itu kan dari 41 itu kan terbagi menjadi 3 kasus. Ini kasusnya itu yang bawah itu sendiri nggih. Soalnya atau gimana ini Yang masih belum itu memahami yang mana? soalnya. Evaluasi akademik itu yang mana? Itu nanti panitia, Mas. Panitia aja nggih. Panitia, nggih, Oh, bukan saya. Jadi saya ya nggak paham. oh nggih nggih nggih. Evaluasi akademik itu panitia nanti. Baik Bu, terima kasih. Oke. Aja bingung-bingung Mas Hanan ki. Wis tekan evaluasi akademik barang. Soalnya paling lambat nanti malam ya Bu. Tanggal Oh, tanggal 8 ya? Tanggal 8. Iya, nanti Selasa, malam. Selasa nanti tanggal malam. 8. Iki tanggal piro, Jal? Selasa tanggal 5, tapi di situ tanggal 8. Sing salah sapa sing salah? Yang maca. Enggak di kalimatnya diupload di BLC paling lambat Selasa 8 Agustus pukul 22 ngoten. Hah? Hari ini Bu Selasa. mungkin harusnya Bu. Harusnya hari ini berarti. Itu gini loh, mungkin LK yang kemarin itu lembar kerjanya itu dikasih tanggalannya itu belum diganti. Gitu. Ganti aja sendiri ya. Gitu. Monggo silahkan yang masih ada pertanyaan. Biar plong ya sekarang ini mumpung kita Zoom ya. Gitu ya, monggo. Memang kalau memang beda-beda mungkin ya kita ya. Kalau saya itu suka yang detail gitu loh. Tapi detailnya itu kita paham. Kita tidak ngoyo-woro, tapi kita menjelaskan benar-benar dengan detail gitu. Jadi mungkin apa penjelasannya itu agak banyak, itu ya nggak apa-apa bagi saya ya, kalau saya. Karena saya suka yang detail. Gitu, monggo silakan kalau masih ada. Jangan bikin apa toh Mas Hanan? Aplikasi apa namanya? Rencananya kan yang presensi itu Bu. Oh, presensi yang tahun Kemenak Rembang itu Iya di aulanya Bu. di aulanya. Acara di aula. Presensi itu kan jenengan bisa bikin anunya aja toh. QR code itu loh apa jenenge? QR code itu aja kan bisa. Nah, QR code itu kan bisa jenengan laminating, kemudian jenengan bikin kayak apa itu? Vandel itu loh. Dipasang di depan gitu kan ya bisa toh. Bikin QR itu kan iso. Itu kan bisa dari situ. Terus nanti mungkin bagaimana cara sosialisasinya. Nah, itu kan cara mensosialisasikannya, kemudian mengaitkan dengan data-data para pegawai itu sendiri, gitu, memasukkan data-data mereka, itu kan bisa. Jadi nggak harus bikin mesin absensi ya kayak apa namanya fingerprint ya nggak usah. Gitu. Terus sosialisasi, jadi di mana-mana dipasang itu QR code itu, no. Kita galau, Mas Hanan nih. Lagi Iya, Bu, bener. galau.
Itu ada. Kan yang penting absensi. Kan saya juga pengalaman itu beberapa kali ikut pelatihan, ikut apa ya, kursus. Saya kan juga masih senang ikut kursus-kursus gitu ya. Itu hadir kita itu lewat itu QR code itu, kemudian kita scan. Setelah kita scan, terus kita harus mengisi nggih pakai HP, terus mengisi di sana daftar hadir nama, terus dari instansi mana, nah gitu, ada itu. Dari instansi mana, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian, ngono kuwi rak apa-apa kok. Dipikir saya aja galau. Nah, kan mulai besok itu sudah harus buat itu. Harus kalau jenengan memang mau ganti, ya kan? Ya, tapi jangan simpel banget ya, itu nanti bukan inovasi ya. Simpel banget itu wes absensi biasa, misalnya pakai apa itu? Moodle, pakai Moodle atau pakai apa. Itu ya bisa enggak apa-apa sebenarnya. Kan itu literasi digitalnya masuk. Digital culture-nya masuk, digital skills-nya masuk, digital safety masuk. Karena harus pakai akun, ya, pakai kode masuknya. Oh no. Yang susah itu kan nanti pelaksanaannya. Jadi dalam 1 bulan itu harus ada acara atau kegiatan di mana harus ada kegiatan apa mau absensi. Nah, gitu tak. Misalnya ada acara workshop apa misalnya. Ada workshop apa atau sosialisasi apa. Nah, kan itu jangan harus ada kegiatannya itu. Kalau enggak ada kegiatan ya nggak bisa dibuktikan Pak ada yang absen. Nggak ada yang absen nanti kalau nggak ada acara. Itu. Bu Fatma tanya sedikit Bu. Monggo Mas Ridho. Ini tadi saya melihat-lihat yang tugas hari ke-13 Bu. Ini berarti untuk tadi menyambung juga pertanyaan teman-teman sebelumnya. Ini kan hampir mirip dengan agenda 1 ya Bu. Nah, itu berarti nanti di situ misalkan ada perbedaan sedikit misalkan, berarti tidak apa-apa ya Bu ya, karena di agenda 1 kan ada revisi perbaikan, nah, kita sempurnakan di agenda-agenda berikutnya, ngoten nggih berarti. Nggih, enggak apa-apa. Itu tinggal copy paste aja yang dulu, kemudian kalau misalnya ada perubahan ya tinggal disesuaikan aja perubahannya apa, diganti yang sudah dirubah atau direvisi itu. Oke. Enggak apa-apa. Itu kan tinggal copy paste aja toh dari yang ditambahi kegiatan manajemen dan kemarin. smart. Nah, betul. Baik, siap insyaallah aman Bu. Oke. Yang lain monggo silakan. Silakan. Jadi penjenengan sudah mulai ngengreng PPT-nya, mulai ngengreng makalahnya itu jelas nggih, paling enggak bab 1 katanya atau dari covernya, dari halaman pengesahan, halaman persetujuan, daftar isi, ya paling enggak kan itu sudah mulai dicicil tuh. Nanti bab 1-nya nanti mulai hari ke-14 gitu, bab 1 kan tinggal mengadopsi dari contoh itu bisa. Atau mulai penjenengan kan bisa mencontoh dari yang sudah ada, yang mungkin di instansi penjenengan juga sudah ada tentang instansi, kemudian mungkin ada di sana kondisi atau kondisi demografi ya, kondisi demografi instansi penjenengan ya. Misalnya di Rembang itu misalnya kondisi kantor Kemenaknya itu seperti apa,
Kemudian masyarakat sekitarnya itu seperti apa. Itu kan jenengan sudah punya data-data di kantor penjenengan masing-masing ya. Itu kan sudah ada, tinggal nanti copy aja. Itu. Kemudian teman-temannya itu ya kondisi kantor misalnya ada berapa pegawainya, kemudian apa saja, kemudian mungkin pegawai laki-laki berapa, pegawai perempuan berapa. Itu bisa menjadi apa? Bahan dari penulisan di bab 1. Gitu? Masih ada lagi? Ya, jadi untuk lembar kerja dari LK hari ke-13 dan seterusnya itu bisa penjelasan kopi dari tugas-tugas sebelumnya. Kalau ada revisi-revisi ya tinggal disesuaikan dengan revisi-revisi yang sudah didapatkan gitu, tinggal dirubah aja. Gitu. Jadi pengisian lembar kerja itu sebenarnya nggak begitu masalah ya, bisa di copy paste. Itu kalau tidak ada bisa saya akhiri ya. Nanti monggo silakan bisa japri untuk apa bertanya. Itu? Oke, paling seperti itu saja Bu. Nanti sembari kita sembari mencerna gitu. Siap. Oke, gitu nggih, Mas, Mbak. Untuk pertemuan kita siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua. Moga-moga panjenengan diberikan kelancaran ya, dan juga kesehatan ya, sampai nanti berakhir kegiatan latsar. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Fatma. Ya, sami-sami. Ya, Bapak Ibu tadi sudah saya pastikan kembali untuk evaluasi akademiknya yang tertera di dalam BLC itu ada komen yang mungkin lelah katanya. Jadi yang benar ya malam ini bukan tanggal 8 ya. Terus itu Bu, mohon maaf untuk masalahnya itu yang A itu ada 3 itu nggih? Atau gimana? Ya, dibaca baik-baik petunjuknya, baca pelan-pelan. Nanti kalau masih belum paham juga boleh tanya ke grup dengan ketua panitia Mas Anang ya. Baik. Ya, baca aja pelan-pelan. Nah, sekarang istirahat dulu kali. Sama-sama capek semua. Ini yang bikin mama juga capek. Iya, nanti malam ya terakhir jam 22 ya. Ya. Gitu. Ya, monggo.